Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita kedatangan teman lagi nih, sahabat Gipar yang sama-sama berjuang kemarin untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi kemarin kita sempat pokoknya kuliah dulu di salah satu kampus dan akhirnya kita sama-sama dapat kampus dan jurusan yang kita pengen sekarang. Di sini ada Hilwa. Jadi untuk minggu ini teman-teman, FYI bahwa podcast 1% of Us tuh kebetulan ada 2 narasumber nih, karena kemarin sempat vakum selama 2 minggu karena ada beberapa kesibukan ujian dan sebagainya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa kedatangan lagi salah satu mahasiswi ITB, mahasiswa baru ITB namanya Hilwa. Sekarang Hil boleh di-introduction dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Hilwa Mutmaina. Aku merupakan mahasiswa tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Institut Teknologi Bandung. Oke, berarti ini teman kita ada namanya Kak Hilwa atau Hilwa. Hilwa ini mahasiswi di ITB jurusan FMIPA. Oke, jadi kan kita sebelumnya kita tuh pernah kuliah nih di UIN Bandung di jurusan Pendidikan Kimia. Kemudian Gipar sekarang melanjutin di FK Unan, kemudian Hilwa juga udah berhasil nih di FMIPA ITB. Nah, kan dalam kurun waktu tersebut istilahnya pasti ada alasan kuat nih kenapa pengen istilahnya pindah dari jurusan sebelumnya ke jurusan yang sekarang. Nah, Gipar pengen nanya terkait dengan latar belakang dulu dari SMA. Emang kepengen masuk ITB dari dulu, kemudian pengen masuk jurusan FMIPA dari dulu, atau gimana tuh awalnya latar belakang mengambil FMIPA ITB? Boleh Gil? Iya, jadi kalau untuk ITB-nya sendiri sebenarnya pengen dari kelas 10 ya, dari awal masuk SMA gitu. Namun untuk FMIPA-nya sendiri itu sebetulnya baru sekarang-sekarang gitu, karena dulu kan sukanya desain dan menggambar gitu, jadi pengennya masuknya arsitektur. Nah, semenjak kelas 12 tuh kan belajar tuh di Jenius, dan kita tuh diajarin fundamental skill gitu kan. Di situ diajarin jurusan-jurusan tuh ada yang generalis, ada yang spesialis. Dan akhirnya kenapa memilih FMIPA? Karena aku merasa ya dengan pelajari MIPA Murni itu kita tuh bisa kemana saja gitu. Jadi MIPA Murni itu sebagai gerbang dari ilmu-ilmu lain, dan di situ aku merasa tertarik banget dan akhirnya memutuskan untuk memilih FMIPA gitu. Oke, jadi akhirnya pancet ya sekarang di FMIPA ITB. Oke Hil, jadi kan kemarin kita sempat istilahnya singgah nih di Pendidikan Kimia UIN Bandung. Jadi mungkin Gipar pindahnya sekarang dari Pendidikan Kimia ke FK Unan. Kalau Hilwa berarti kemarin dari Pendidikan Kimia UIN ke FMIPA ITB yang istilahnya nggak terlalu jauh ya. Dulu di pendidikan, mungkin sekarang ke FMIPA yang murni, masih di rukun matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, berarti kan selama setahun kemarin Hilwa tuh menjalani yang namanya semi gap year kan, istilahnya nggak langsung kuliah ke PTN yang dituju, tapi istilahnya singgah dulu di salah satu jurusan di universitas dan mencoba lagi di tahun depannya kan untuk UTBK. Nah, dalam menjalani gap year itu ada gak sih kayak kesulitan yang dialamin? Terus kelebihan daripada semi gap year tuh yang Hilwa rasain tuh apa aja? Biar teman-teman kita tahu dan relate juga kalau misalkan ada yang mengalami semi gap year. Boleh Hil disampaikan? Iya, jadi yang pertama mungkin alasan mengambil semi gap year ya, karena kan tahun kemarin tuh ikut daftar ke beberapa univ kan, dan pada akhirnya lulusnya di UIN dengan pendidikan kimia. Kenapa sih mengambil pendidikan kimia? Karena ya agar sejalur aja gitu, karena akan ikut UTBK di tahun depannya. Dan sebenarnya itu tuh milih semi gap year tuh jadi cari aman juga kan, agar nanti UTBK kalau nggak lulus tetap bisa berkuliah di kampus yang sekarang gitu. Terus kenapa sih gimana sih kelebihan dan kekurangan semi gap year tuh? Yang pertama, kalau kekurangannya itu pasti tugasnya itu banyak banget kan ya, tugasnya numpuk dan susah manajemen waktunya sebetulnya. Tetapi kalau kita bisa memanage dengan baik, kita bisa tahu nih mana jadwal untuk kuliah, mana jadwal untuk kita belajar UTBK gitu. Dan kelebihannya sendiri tentunya kita bisa jadi lebih dewasa juga ya, kita jadi bisa lebih mengenal diri sendiri,
Terus kita jadi tahu nih budaya kampus, karena kan budaya kampus sama budaya SMA tuh pasti beda ya. Di SMA tuh istilahnya dari satu materi ke materi lain tuh rentang waktunya lama banget. Sedangkan di kuliah tuh bisa hanya seminggu 2 minggu udah ke materi yang lain gitu kan. Dan dengan semi GPR juga kita jadi tahu nih untuk di kampus selanjutnya bagaimana sih meraih strategi IPK yang tinggi itu. Sedangkan kan di SMA tuh beda banget ya untuk meraih nilai itu bisa dengan keaktifan di kelas dan di sehari-hari lah. Sedangkan di kuliah tuh nilai itu rata-rata diambilnya tuh dari UAS dan UTS gitu kan. Jadi kita bisa lebih tahu lah gimana budaya kampus gitu. Jadi nggak terlalu kaget pas udah masuk ke kampus lagi. Ya, betul betul. Jadi Gipar juga ngerasa bahwa kita kan kagetnya kita tuh udah kelewatin gitu ya. Jadi kan sekarang kita maba lagi kan, mahasiswa baru lagi di tahun 2022. Jadi hal-hal yang menurut kita dulu kaget udah nggak kaget lagi di universitas yang baru. Contohnya aja tadi kan budaya-budaya kampus pas kuliah tuh materi itu berlalu begitu cepat kan Gil. Nggak selama pas di SMA. Kalau misalnya di SMA sebab materi itu bisa ada di 2 minggu dan itu pertemuannya banyak gitu. Sementara di perkuliahan satu bab itu kayak bisa dalam satu pertemuan, minggu depannya ganti lagi. Jadi kayak kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampus. Terus juga mungkin pasti kita udah agak asing adalah jurnal ya gak sih? Jadi kayak Iya, jurnal, kemudian kayak pokoknya karya-karya tulis kayak gitu-gitu yang awalnya kita kaget juga, oh ternyata di perkuliahan kayak gini. Dan sekarang karena udah kuliah, jadi kita udah bisa nih cari jurnal sendiri, terus bisa sitasi dan sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin jadi kelebihan orang-orang yang melaksanakan semi gap year. Kemudian gini, terkait dengan semi gap year, ada tips gak sih dari Hilwa? Kalau misalkan kemarin Hilwa gap year, semi gap year, ada gak tips untuk teman-teman kita yang lain? Kalau melaksanakan semi gap year, apa yang harus dilakuin gitu ketika kita semi gap year biar bisa berhasil mencapai PTN di tahun depannya? Ada gak sih tips ampuh dari Hilwa? kalau untuk ampuh mungkin gak ampuh-ampuh banget ya, ini tergantung orangnya juga. Yang pertama sih mungkin bulatkan tekad gitu, karena di udah masuk ke kuliahan tuh pasti banyak banget godaan-godaan kan. Kayak udah aja lah nggak usah ngambil UTBK lagi gitu. Udah aja, udah terlalu nyaman kan di kampus yang sekarang. Yang pertama bulatkan tekad, terus yang kedua cari teman yang sefrekuensi atau teman yang seperjuangan gitu. Biar ingat lagi gitu tujuan awal kita gitu dan saling support kan. Terus yang ketiga mungkin cari apa ya, hal-hal yang bisa mendekatkan kamu ke UTBK gitu, kayak cari buku penunjang, cari tryout dan course mungkin yang kalau nggak bisa yang berbayar ya udah yang gratis kok banyak gitu, banyak banget gitu. Jadi itu sih mungkin. Jadi intinya kayak kita harus jangan menjauhkan si UTBK itu ya dari kehidupan kampus kita. Istilahnya harus ada paparan-paparan terkait dengan UTBK biar kita nggak lupa sama tujuan awalnya. Kemudian kita lanjut nih. Berarti kan untuk masuk ke ITB itu pasti ada prepare ya, ada preparing yang harus dilakuin, persiapan yang matang juga di sela-sela kesibukan kuliah di kampus sebelumnya. Prepare apa aja, persiapan apa aja yang Hilwa lakuin selama ini nih. Tadi kalau disinggung terkait dengan cari course, kemudian cari tryout dan sebagainya. Selain daripada itu, ada gak hal yang Hilwa persiapin buat bisa nunjang UTBK di tahun selanjutnya? Mungkin dari aku kayak mengulik gitu loh. Mengulik UTBK tuh kan ada TKA dan TPS ya. Untuk masuk ke ITB, jurusan aku tuh apa sih yang harus ditekenin gitu, di matkul mana, terus nilainya harus berapa gitu. Mungkin harus dimulai dari ngulik-ngulik itu dulu gitu. Oke, jadi kayak harus dikepoin dulu nih jurusan yang pengen kita cari ya. Setelah dikepoin, nanti kita tahu nih bahwa kayak kemarin Gipar aja di FK ya, Hil, sebenarnya nggak perlu semua subtes gede gitu nilainya. Bahkan kemarin nilai fisika, nilai matematika yang Gipar tuh anjlok sampai kayak skor 500-an lah. Kayak itu hal yang kayaknya nggak mungkin yang masuk ke FK. Ternyata setelah dilihat skor yang biologi kimianya itu gede. Jadi itu kayaknya ada pembobotan di salah satu mata pelajaran dan itu pun pasti terjadi di ITB gitu. Jadi teman-teman penting untuk lihat teman-teman pengen masuk jurusan apa. Setelah itu teman-teman lihat subtesnya yang harus besar itu apa, bahwa Unit pun melihat dari hal itu gitu. Nggak harus semerta-merta teman-teman gede semuanya. Tapi kalau misalkan besar semuanya itu baik. Cuman kayak teman-teman bisa ngasih strategi biar
salah satu sukses teman-teman bisa gede dan bisa diterima di jurusan yang teman-teman pengen. Oke, dari tadi berarti Hilwa udah ngejelasin juga terkait ngepoin jurusan-jurusannya. Selanjutnya, apa sih yang membuat Hilwa yakin harus UTBK lagi? Di samping kayak kita udah pasti udah nyaman lah di kampus sebelumnya gitu. Teman-temannya, kemudian mungkin jurusannya kita udah mulai ikhlas menerima kan. Organisasi juga. Apa yang bikin yakin Pancek harus UTBK lagi? Ada gak sih? Ada sih. Ya tentunya peluang ya, ada kesempatan, ada peluang. Ya kalau bisa gitu ya dicoba aja selagi masih ada peluang. Terus yang sebetulnya jadi pertimbangan aku juga karena aku tuh punya impian untuk kuliah ke luar negeri gitu kan. Nah, untuk mencapai impian itu kan ya aku tuh pasti harus punya kayak ilmu yang mumpuni lah ya. Harus punya ilmu yang banyak gitu, wawasan yang luas gitu. Nah, maka dari itu aku tuh mikir kalau di kampus yang di dalam negeri aja aku nggak bisa tembus, gimana aku mau tembus di luar negeri gitu. Jadi itu sih yang salah satu yang men-trigger aku gitu. Ya, jadi tadi ada latar belakang pengen banget kuliah keluar. Jadi istilahnya harus survive dulu di kampus yang kita pengen kan di ITB tadi, baru nanti mungkin akan lebih pede, lebih percaya diri untuk bisa kuliah di luar negeri. Hebat banget nih. Selanjutnya, kemarin kan udah ada nih cerita-cerita terkait, udah pasti udah ngelewatin masa-masa ospek ya. Sekarang masih ospek atau udah beres? Kalau ospek jurusan sih tahun depan gitu. Oh, Kalau ospek univ udah. oke, jadi Iya, sekarang ospek unip udah ya udah selesai. Nah, iya. boleh gak sih cerita kemarin gimana rasanya jadi maba ITB? Pasti seneng banget sih gimana? Iya, awal-awal pasti seneng banget ya. Apalagi ospeknya tuh kan seru banget gitu. Tapi ya lama-kelamaan seperti mahasiswa biasanya gitu ya. Dan agak kaget juga sih karena tekanan akademik di sini agak tinggi juga kan ya. Beda gitu dengan univ sebelumnya. Dan agak kaget juga gitu. Jadinya tuh yang biasanya santai di sini harus lebih disiplin, lebih banyak hal yang berubah gitu. Banyak hal-hal yang berubah. Ya, iya. Jadi kayak ada perubahan-perubahan yang, aduh, ini ITB nih gitu ya. Tapi Iya, ya, Gibar juga ngerasa bahwa fase senangnya masuk jurusan yang dipengen tuh ada berakhirnya gitu loh, Hil. Jadi nggak setiap, iya, kan dulu Gibar mikir, ya Allah kalau misalkan bisa masuk ke kedokteran, kayaknya bakal bahagia gitu setiap hari gitu. Kalau bisa masuk ke jurusan atau univ yang dipengen, pasti kayak setiap hari kayaknya bakal bahagia. Tapi ternyata itu semua ada batasnya gitu. Dalam artian, kayak ada interval waktu kita bahagia, kemudian ya biasa aja selanjutnya kayak mahasiswa baru, mahasiswa lama gitu ya. Jadi ada ininya. Jadi teman-teman pasti bakal ngerasain hal yang sama juga. Jadi kalau misalkan diterima di satu jurusan ya udah senang dengan sewajarnya. Kemudian kalau misalkan belum diterima juga sedihlah tapi sewajarnya juga gitu. Karena itu tuh kayak hal yang normal gitu. Nggak akan setiap hari teman-teman senang sama jurusan yang teman-teman jalanin gitu. Kemudian di ITB culture shocknya apa sih? Selain tadi tuntutan belajarnya yang tinggi, terus ada gak sih yang kayak aduh beda nih sama menit sebelumnya gitu? Yang bikin menarik dari ITB itu apa? kalau menariknya apa ya? Tapi culture shocknya tuh banyak banget gitu. Jadi kalau kayak sekolah tuh kadang sampai sore banget gitu kan gak biasanya. Sedangkan di univ sebelumnya agak santai gitu kan. Sekarang harus datang subuh, pulang hampir sore gitu, hampir malam gitu kan. Terus orang-orang tuh kayak gak ada yang santai gitu. Dari cara jalannya aja udah kayak lari gitu loh. Jadi ngebuat apa ya? Kok orang-orang pada gini semua gitu gitu sih kalau shock terus kalau shocknya ya pada ambis-ambis gitu di kelas tuh kayak dari matematika dari fisika kayak gitu tuh dikritisi gitu Iya, ya iya. itu sih kalau Jadi kayak lebih lebih serasa cepat gitu ya dalam hal berjalan, kemudian sebagainya udah kayak udah rusuh lah istilahnya. Kalau lagi dulu lagi ya buru-buru gitu karena emang tuntutannya kan tadi tinggi dari pagi sampai sore juga. Ya gimana juga sama sih Gil, di kedokteran pun sama eh, padat jadwalnya, tapi mungkin kalau di FK itu kita lebih dititik beratkannya di belajar mandiri Gil. Jadi kayak dosen menyampaikan materi, tapi itu tuh kayak 50 menit doang per materi, tapi kita harus nyari lagi materi di textbook yang lain di rumah buat disampaikan di pleno ataupun di presentasi akhir di setiap minggunya. Jadi mungkin kayak ada ya samalah ada culture shock juga di maupun di ITB maupun di PAR di FK Unan juga.
Nah, selanjutnya mungkin ada gak sih kayak dari seluruh kejadian-kejadian yang Hilwa alamin itu dari semi gap year terus akhirnya diterima di ITB, apa ya pesan kemudian hikmah yang Hilwa rasain gitu selama ini tuh apa? Dari seluruh kayak kesedihan terus kayak ditolak sebelumnya tiba-tiba bisa lolos di ITB, ada gak hikmah yang bisa diambil? Ada sih. Mungkin ini hikmah yang bisa diambil tuh apa yang baik, yang apa yang menurutmu baik itu belum tentu baik, dan apa yang menurutmu buruk itu belum tentu buruk gitu. Pengalaman dari tahun kemarin kan aku merasa kayak aku tuh udah berjuang keras loh, aku tuh udah berdoa sungguh-sungguh, tapi kenapa nggak lulus gitu di UTBK. Tapi sedangkan aku tuh merasa udah maksimal gitu, usaha tuh udah optimal. Ya, itu mungkin cara Allah untuk mengingatkan bahwa usaha aku tuh belum seberapa atau belum waktunya gitu. Tenang dulu, masih ada proses yang harus dijalani gitu. Itu terus yang kedua mungkin hikmahnya tuh ya semua orang punya startnya masing-masing kan, nggak sama gitu. Ya kita jangan takut ketinggalan karena ya semua orang punya jalannya masing-masing gitu. Jangan FOMO intinya. Ya, jadi tadi disinggung kayak misalkan setiap orang punya startnya masing-masing kan, berarti nggak boleh juga dibanding-bandingkan antara satu sama lain dan Allah pasti ngasih tepat pada waktunya gitu. Gimana juga kemarin sama Kohil, kayak kita mungkin yang anak-anak semi gap year tuh ngerasa hal yang sama, kayak kita ngerasa, aduh ini udah maksimal gitu, kenapa ya nggak lolos-lolos, ditolak berbelas-belas kali, kenapa nggak masuk-masuk, udah berdoa, udah belajar, masih kurang apa istilahnya kayak gitu. Kadang ada perasaan kayak merasa paling menderita gak sih gitu, waktu pasti ada lah rasa-rasa kayak gitu, padahal kan nggak boleh kan kayak mikir kayak gitu. Cuman Ivar juga kalau boleh sharing merasa bahwa Allah tuh kayak pengen nanti dulu, tahan dulu nanti aku kasih kok gitu, tapi nanti di akhir biar apa, biar nanti kamu dapat semuanya gitu. Ivar tuh ngerasa kayak gitu. Jadi kita sekarang kayak akhirnya kan kita masuk di jurusan masing-masing kan, di jurusan dan universitas yang kita pengen masing-masing. Dan di belakang itu selama setahun ke belakang kita dapat teman-teman baru kan di Bandung. Kita juga pernah kuliah 1 tahun di UIN Bandung, pernah pengalaman di jurusan pendidikan gitu. Coba ada gak sih, kan sekarang Hilwa di FMIPA ITB kan murni kan, tapi Hilwa punya bekal pendidikan. Ivar sekarang di kedokteran punya bekal pendidikan, itu kan nilai plus kan. Jadi kayak kata Allah tuh kayak ibaratnya nih, kayak tahan dulu nanti aku kasih kok di akhir, tapi kamu harus lewatin dulu ini. Jadi buat teman-teman juga bahwa jangan dulu kayak seuzon. Pernah gak sih kayak dengar Allah itu sesuai prasangka hambanya kan? Jadi Ya, kayak ya iya, benar. jadi kayak ya udah kita harus ya prasangka baik aja. Kalaupun misalkan Dipa selalu mikir kalau misalkan emang bukan rezekinya di situ, gak akan sampai kan, gak akan sampai di kedokteran atau di ITB. Tapi kalau rezekinya pasti kok gitu. Satu saat nanti pasti bakal masuk. Jadi teman-teman harus sadari itu, seluruh perjalanan yang teman-teman laluin itu tuh kayak udah, oh kamu harus lewatin ini dulu. Kalau misalkan kamu dapet ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapet berarti teman-teman udah dapet hal yang terbaik gitu ya. Pasti kayak gitu sih kalau menurut Gipar. Walaupun pasti sama kemarin. Kemudian setelah daripada hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari seluruh rangkaian tadi, kalau misalkan ada teman-teman adik-adik kita pasti ada nih yang kayak ngerasain hal yang sama. Dari Hilwa pesan untuk adik-adik mahasiswa mungkin yang semi gap year atau yang masih SMA sekarang, ada gak pesan penting dari seluruh rangkaian kejadian nih buat adik-adik Hilwa yang lain? Boleh Hil. Mungkin berpesan aja ya. Ada 3 pesan yang mau aku sampaikan. Yang pertama kayak carilah lingkungan suportif gitu yang bisa mensupport kamu menuju impian kamu, yang bisa membuat kamu semangat gitu setiap harinya, dan tapi tetap menjadi diri kamu sendiri. Terus yang kedua, eh, mungkin ini agak nasionalis gitu ya, tapi gak apa-apa, ini harus disampaikan gitu. Kita tuh kuliah tuh sebenarnya beberapa biayanya tuh dibiayain oleh rakyat gitu kan, oleh pajak rakyat. Jadi ya kenapa di perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi dan ada pengabdian kepada masyarakat, ya karena itu tuh kita tuh dituntut untuk mengabdi kepada rakyat, membuat inovasi dan lain-lain. Jadi teman-teman harus ingat gitu, harus aware kepada lingkungan sekitar bahwa hasil dari kita di perguruan tinggi itu harus bisa ada manfaatnya untuk semua gitu. Jadi jangan sampai hasilnya tuh hanya untuk diri kita sendiri, karena bekal dari kita kuliah tuh ada campur tangan uang rakyat juga, uang pajak gitu. Minimal kita dari lingkungan sekitar aja, apa sih yang harus ditingkatkan
apa sih yang masih kurang gitu. Kita membantu lingkungan sekitar gitu. Dan yang terakhir, know your passion gitu. Kamu harus tahu passion kamu apa, kamu harus tahu tujuan kamu apa. Jangan sampai kita nggak punya tujuan, nggak punya arah gitu, dan kita nggak tahu kita mau kemana, ikutin alur aja. Ya jangan sampai gitu, minimal kita harus tahu besok mau ngerjain apa, bulan depan kita optimalin apa gitu. Jadi berkembang 1% setiap harinya sesuai podcast ini ya. Ya, ya benar. Oke, itu betul banget nih, kayak advice dari luar, teman-teman kayak harus dengerin juga bahwa kita tetap harus selalu berkembang ya, harus selalu berprogres, seenggaknya kayak 1% setiap hari gitu, 1% setiap harinya, walaupun itu sedikit, tapi kan lama-lama jadi bukit kan, daripada harus misalkan berkembang yang kayak langsung jauh tapi berhenti atau stagnan gitu. Jadi itu tadi pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, mungkin kalau dari Gipar pribadi, betul bahwa tujuan itu penting. Why-nya kan harus ada. Kenapa pengen masuk itu gitu? Kenapa harus di ITB? Kenapa harus di UNAN? Kenapa harus di UI? Teman-teman harus punya tujuan. Karena dulu pun Gipar mengalami hal yang sama. Dulu kayak Gipar pernah pengen masuk ITB Hill sebenarnya. Dan alhamdulillah sekarang sahabat Gipar yang masuk ITB kan. Nah, jadi kayak tapi dulu niatnya masuk ITB itu bukan karena kepengen, bukan karena Gipar pengen jurusannya, tapi kayak lebih ke gaya aja dulu. Lebih kayak gengsi mungkinnya pas di SMA masuk ITB bagus dan sebagainya. Jadi kayak dari awal niatnya kan udah kurang baik. Kalau Gipar dulu pas masuk ITB akhirnya nggak masuk, nggak tembus ke ITB. Tapi kemarin kayak niatin ya Allah pengen masuk kedokteran karena hal-hal yang baik ini hal akhirnya masuk gitu di kedokteran. Jadi itu aja mungkin kayak hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan lagi, why-nya apa dan kenapa pengen masuk jurusan atau PTN yang itu gitu. Mungkin itu aja Hil terkait dengan lika-liku perjalanan kita di semi gap year selama setahun ke belakang. Mungkin Hilwa juga tahun depan TPB ya Hil, betul? Ya, betul. Ya, jadi TPB itu nanti ngambil jurusannya tahun berikutnya ya. Jadi sekarang Ya, lagi persiapan untuk ikut TPB. Semoga pengennya masuk jurusan apa nih ke depan? ya, antara astronomi dan kimia lah. Oke, kita doain semoga Hilwani bisa lolos nanti di astronomi. Kalau nggak di astronomi berarti di kimia. Lancar TPB-nya, terus nanti dapat jurusan yang terbaik lah bagi Hilwani. Jadi mungkin itu aja perjalanan kita terkait semi gap year, perjalanan menuju FK Unan, perjalanan menuju FMIPA ITB. Semoga bisa bermanfaat teman-teman bagi teman-teman yang sekarang mengalami semi gap year ataupun masih bimbang untuk milih jurusan. Boleh belajar dari sini, kemudian nanti bisa hubungin Hilwa di mana nih di Instagramnya, boleh di spill @apa. Teman yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya boleh DM ke Instagram aku @hilwamutmainahs. Pokoknya feel free aja. Oke, dan Gifar juga di @gifaralfarabi_. Teman-teman kayak boleh tanyalah sekiranya nanti ada hal-hal yang masih bingung, DM aja ya. Jadi kita nggak, insya Allah bakal dijawab juga terkait ITB dan juga FK Unan gitu. Mungkin itu aja Hil, semoga makasih banyak udah bisa join gabung di podcast 1% of Us. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan pengalaman-pengalaman yang lebih baik, pengalaman-pengalaman yang spektakuler di ITB-nya nanti. Kita bisa cerita-cerita lagi selanjutnya di podcast 1% of Us. Semoga bisa bermanfaat ke teman-teman kita yang ada di rumah. Kan slogan kita juga 1% untuk dari kita untuk 99% kebaikan bagi teman-teman. Nah, makasih banyak udah bisa gabung hari ini dan menyempatkan waktunya. Makasih dari Gipar. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Hilwa. Terima kasih banyak, Pak.